Doa Oh, lanjut. Enggak, belum itu belum selesai. Ya. doa mustajab. Ada 3, doa orang tua, puasa dan safar. Orang yang berpuasa, orang yang sabar, dan orang tua ini doanya makbulun, khairuhu wasaruhu makbulun. Bapak ibu doa jelek, doa baik untuk anak itu makbul. Maka perlu parenting, ibu harus banyak mendoakan anak supaya jadi anak soleh. Robbi habli minas sholihin. Yang berikutnya, 4, lingkungan pendidikan. lingkungan pendidikan ada 4. 1 sekolah, 2 masyarakat, 3 masjid, 4 rumah. Sebetulnya mau saya perketil, tapi kok ibu-ibu nggak fokus ini nih. Ya, setiap saya cek nggak ada yang fokus sama sekali. Jadi, halo, rumah kita harus menjadi rumah pendidikan. Maka nanti ada 9 fungsi rumah. Lain kali saya breakdown, saya terangkan satu persatu. 1, rumah harus jadi musola. Musola adalah tempat untuk ibadah. Maka rumah yang nggak pernah dipakai ibadah kayak kuburan, artinya nggak ada penghuni yang mau mati kabeh. Begitu kata Nabi. 2, rumah harus jadi madrasah, tempat untuk mendidik. Mendidik apa? Mendidik ilmu agama dan budaya. Kenapa agama dan budaya? Menghormati orang itu agama, tapi caranya harus melihat budaya. Orang Arab itu kalau menghormati orang dipegang jigon. Ya saya halal, gimana kabarnya? Tapi jangan dilakukan di Magetan. Ketemu kepala dinas Pak B kabari Pak B kabari. Di Arab, di sini kalau dinasihati anak nunduk itu sopan santun. Tapi di Sumatera Barat dinasihati nunduk, lihat wajah bapak supaya perhatian. Nenek Solo, Jogja, Magetan dinasihati yang nonton wajah bapak, tak culek matamu, ya wani itu budaya. Rumah harus jadi maskanah, tempat untuk sakinah, tempat yang aman, nyaman. Rumah bukan sekedar house, tapi harus jadi home. Apa bedanya host sama home? Host itu apa? Ini udah mikir pura tuh ya. Lain kali undang lagi dalam forum yang terbatas saja. Kalau perlu di hotel aja biar lebih fokus ini. Supaya karena ini didik anak ini perlu perhatian sampai hari kiamat kita belajar terus. Karena sekarang tahu ilmunya, tapi untuk tahun depan harus beda lagi karena perkembangan zaman. Halo? Fokus? Lanjut gak nih? Jadi anak, apa bedanya home sama house? House itu rumah, home itu rumah. Lah ya apa bedanya orang? Home lebih nyaman. Saya tanya bu, hotel itu dengan rumah kita bagus mana bu? Bagus mana? Hotel. Tapi kita lebih nyaman di rumah sendiri apa di hotel? Karena rumah adalah tempat di mana maskanah, tempat sakinah. Jangan sampai rumahnya tempat untuk numpang tidur, berarti dia hotel. Rumahnya tempat makan, berarti itu restoran. Rumahnya ada rest area, berarti itu bukan rumah. Lebih baik di sini rumah, segala nikmat dan yang kuasa semuanya ada di mana? Ulang semuanya, ulang. Saya akan mulai dari lagunya Ahmad Al-Farin, ya, dari Godbless ini, ya, semuanya. Lebih rumah kita sendiri, segala dan yang kuasa semua ada di sini.
ada di mana? Apa betul rumah kita tempat untuk sakinah? Iya. Kalau ada bapak kerasan di rumah itu sakinah, ibu betah di rumah sakinah, anak nyaman di rumah sakinah. Tapi kalau anak pilih di luar daripada di rumah, berarti gagal bikin rumah. Maka kalau ada anak buahnya Pak Bupati sering terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Kalau ada guru-guru di Islamic School ini, mohon maaf Bu, sering dari kantor, pengen dari rumah, pengen segera pulang, berarti dia sakinah. Tapi kalau harus mampir ke sana kemari, berarti dia tidak sakinah. Maka kopi paling enak harus kopi bikinan istri. Tapi nggak bisa masak, GoFood, beli sebelum pulang, nanti begitu ayah pulang tinggal manasin pulang. Tempat di mana al-junnah, tempat yang mensurgakan, tempat jadi al-markas, tempat mencetak kader-kader ulama ada di rumah kita. Ahli-ahli agama keluar dari rumah kita, penghafal-penghafal Quran, orang-orang yang jadi dai-dai dari rumah kita. Rumah juga al-marham, tempat untuk kasih sayang. Itu sebetulnya mau saya breakdown, tapi kayaknya enggak. Lain kali berbayar aja lah Pak ya. Kalau parenting gini nih berbayar biar fokus. Ini kalau gratisan gini nih, wah, pokoknya saya mau serius karena udah mulai ngobrol saya sini. Halo. Tempat mencurahkan kasih sayang. Saya tanya Bapak Ibu, di rumah Rasulullah itu ada nggak kolam renangnya? Di rumah Rasulullah itu kulkasnya berapa pintu? Di rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK? Di rumah Rasulullah ada nggak sepeda lipatnya? Di rumah Rasulullah ada nggak tanaman janda bolong? Tapi mensurgakan. Itulah rumah. Nanti ada 9 fungsi rumah. Rumah jadi al-markas, tempat al-maskur, mahyaus sunnah, tempat menghidupkan sunnah-sunnah kenabian ada di rumah. Next ya. Next ya. Nggak apa-apa. Kayaknya kabelnya goyang. Tapi di sana nak? Ya sudah. Di sana bisa. Ya udah, sudah pindah sana. Kamu aja yang pindah sana. Ya. Next. Enggak, itu belum dibaca kok. Next. Mengapa? Ya. Oke. Mengapa parenting? Ya. Mengapa penting? Mengapa parenting itu penting? Ya, terus Keluarga adalah unit sosial terkecil dan terdekat bagi anak. maka kalau Anda ingin negara ini baik, dimulai dari keluarga. Jadi kalau keluarganya baik, maka masyarakatnya baik, masyarakat baik, semua negara jadi baik. Kedua, yuk kamu pindah sana aja. Pindah sana aja. Ya, yang sini yang cantik-cantik, kamu itu nggak cantik. Dulu yang selain dulu. Oke. Maaf. Ya, makanya saya suruh pindah sana. Internalisasi nilai-nilai. Semua nilai-nilai dalam kebaikan harus ditanamkan di rumah. Ketiga, nah, kon pindah yang tidak usah ditaruh di mas dulu. Lingkungan awal untuk tumbuh kembang. Ya, karena supaya tidak ada stunting. Bu, tumbuh kembang itu, tumbuh itu kaitan fisik, kembang itu artinya non fisik. Tumbuh saja nggak berkembang itu stunting, berkembang tapi itu fisiknya nggak berkembang, nggak tumbuh, berarti dia stunting. Maka tidak boleh stunting dalam beragama stunting. Maka 3 rungga, dengerin. Orang itu disebut parenting, mendidik anak dengan 3 kebutuhan. 1, rongga perut, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan. 2, rongga kepala, yaitu pendidik ilmu. Orang dihargai karena ilmunya. Orang kalau walaupun cantik tapi kalau lula-lula, tulalit, kuduain, on, nggak ada artinya. Nggak tahu mana dagu, mana ada kelelawar tidurnya waktu wis tanya nanti. Mau Pak Bu punya suami ganteng tapi edan, mau nggak? Nah, maka yang ketiga rongga dada. Maka lanjut next Untuk terakhir ya. Oke. Belajar menanggapi lingkungan luar. Supaya menanggapi lingkungan luar. Ya,
Kowe takon pindah ke angin. Pindah ning kono kowe dadi. Ora nengok ngono ya. Oh, bolak-balik biar lancar ya. Karena ya. Udah nggak usah pakai saya, semuanya slide saja. Ini biar semuanya ya. Semuanya full slide saja. Jadi nggak usah nampilkan saya ya. Semuanya full slide saja di sana. Nah, ya full slide saja biar enggak ini. Jadi Bapak Ibu banyak rumah harus bisa mendidik anak-anak untuk bagaimana bersosialisasi. Halo. Next yuk, lanjut. Nggak usah pakai saya, biar langsung aja bilang. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Harta yang paling adalah istana, adalah puisi, mutiara, adalah keluarga. Karena gaji berapa miliar, karir sebagai apapun, kalau keluarga Anda berantakan nggak ada artinya. Terlalu banyak parenting gagal gara-gara anak mau mengajar anaknya orang lain, sekarang kena denda 34 miliar dan hukuman 12 tahun, seluruh hartanya disita, 140 miliar hartanya semua ditahan KPK. Dari mana? Anak yang tidak terdidik. Itulah keluarga berkah itu ketika ada ketenangan. Nggak ada artinya Bapak Ibu gaji di sini 30 juta sebulan cukup, tapi anak kena narkoba, sudah hilang berkahnya. Istrinya mental, bawel, cerewet, sedikit, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, nuntutan, ngeluaran, ngantungan. Suaminya galak, bilang berat. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga yang nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Aman. Itulah berkah. Next ya. Next. Ya, next ya. Ya. Jariah sudah. Next ya. Next. Ya. Ya, Keturunan yang kuat. An-Nisa ayat 19, ayat 9 ini tugas ini ada 4. Dibaca terjemahnya aja. Ya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. 1, jangan sampai anak kita jadi anak yang lemah, maka dibawa ke Islamic School. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, terutama Lebaran biasanya beda. Ayat ini bicara jangan sampai anak lemah agamanya, maka pendidikan agama ini yang pertama. 2, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan, apalagi kesejahteraannya. Maka kalau anaknya rumahnya kecil, jangan bikin anak terlalu banyak, itu tidak mensejahterakan. Rumahnya tipe 21 RSSSS, rumahnya sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, super sekali. Anaknya bolu, yang 3 di rumah, yang 3 di musola, yang lain titipkan mertua, itu tipe 4R, asal 4 keluar lu lagi, maka 3. Oleh sebab itu adalah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan mengadakan ketakwaan dan akhlakul karimah. Ini tugas parenting. Lanjut. Next. Anak di Islamic International School. Ya, ini alasan kenapa anak harus di Islamic School. 1, alasannya orang tua tenang dalam mencari nafkah. dengan ibu nitipkan anak di situ, ibu bapak tenang dalam mencari nafkah. 2, anak terjaga sholat 5 waktunya. sholat 5 waktunya insya Allah lebih tertib daripada bapaknya dan ibunya berjamaah. Terus anak terbiasa membaca Al-Quran. baca Qurannya insya Allah hafalannya lebih banyak daripada bapak dan ibunya. Berapa banyak lancar anaknya daripada bapak ibunya, betul? 4, anak terbiasa melakukan sholat sunnah. bahkan amalan sunnah. 5, Anak terbiasa melakukan puasa sunnah. bahkan puasa sunnah diajarkan. 6, Anak terjaga dari pengaruh pergaulan bebas. tidak ada saling memperkosa di situ. Tidak ada sejarahnya pemerkosaan di sekolah-sekolah Islam. Lanjut. Anak terjaga dari narkoba. Bahkan narkoba tidak ada di situ peredarannya. Yang 8,
Anak terjaga dari pengaruh handphone. Handphone tidak maniak. Berikutnya, Anak terbiasa hidup mandiri, disiplin sederhana. Masya Allah. Inilah kenapa harus di Islamic School. Lanjut, next ya. Anak Selalu mendoakan kedua orang tuanya. ini mahal Bu. Anak mendoakan orang tua. Itu ada di sini. Lanjut ya, next. Anak menjadi investasi berharga bagi kedua Bahkan orang itu tua. investasi surgawi. Ya. Ya. Dibaca. Ya, udah pokoknya anak itu kayak tabula rasa. Lanjut, next lagi, next ya. Next. Ya, next. Mengapa penting? Karena anak lahir dalam keadaan suci tergantung orang tuanya. Lanjut, yuk. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Next ya. Setiap kamu adalah pemimpin. Sudah, lanjut. Sudah kita bahas. Lanjut, ya. Next. Ini delay terus. Ya. Umar bin Khattab. Lanjut. Lanjut. Ya. Sifat alamiah dasar manusia. Ya, terus lanjut sudah kita terangkan itu. 14 prinsip dasar. Ya, 14 nanti difotokopi aja, semuanya harus dapat. Anak itu bukan kemauan kita, itu amanah dari Allah. Intinya sudah sederhana, Pak Bu. Parenting ini bicara tentang bagaimana kepedulian orang tua kepada anak. 3 rongga ini harus terpenuhi, 1 rongga perut, 2 rongga kepala, 3 rongga dada. Bagaimana terasa? Kalau hanya rongga kepala gampang, bimbingan tes gampang, tapi untuk bagaimana anak-anak yang taat, itulah yang paling sulit. Untuk itu saya akan konklusikan sekali lagi, rumah kita dimulai dari rumah kita. Rumah harus jadi musola. Dicari bawahnya sampai itu terus sampai di escape dulu biar cepet. Escape 9 fungsi rumah. Ya, 9 fungsi rumah terus. Ya, 1 apa? Fungsi rumah apa? Yuk, semuanya dicatat baik-baik ini. Kalau ini inti dari semuanya. Kalau di sekolah sudah inti urusan kurikulum sekolah. Fungsi rumah. Ya, fungsi rumah. Rumah bukan sekedar rest area, restoran, hotel. Ya. Bahkan rumah bukan sekedar home, bukan sekedar house, tapi home. Dalam bahasa Arab ada baitun, ada manjilun, ada sakanun. Rumah harus jadi sakanun. Bukan ada bangunannya saja, tapi ada. Bahkan anak bukan tamu. Ya, gitu aja kok malah. Anak bukan tamu, tapi juga tuan rumah. Anak harus jadi tuan rumah gitu. Terus pendekatan partisipatif dalam sebuah aktivitas di rumah, cooking, gardening, housekeeping, cleaning. Artinya kalau perlu rumah itu ya ada kegiatan untuk bertanam, ada untuk ternak, ada untuk semuanya terlibat, berarti itu rumah. Kalau di hotel nggak mungkin orang mau nanam di hotel, mau bersihin hotel, enggak. Maka ini semuanya tadi. Itu parenting itu dimulai dari rumah. Next yuk, lanjut ya. Lanjut, next, klik, next. Maka 9 fungsi rumah ini sebagai konklusi kita. Next ya, terus ya. Terus next ya. Nanti ya, rumah pertama harus jadi musola, tempat di mana ibadah berlangsung. 2 harus jadi madrasah, tempat untuk mendidik ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu agama dan budaya. Rumah harus jadi maskanah, tempat untuk sakinah. Rumah harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya secara fisik maupun tumbuh kembang secara pemikiran. Lanjut, next. Ya. Fungsi rumah dalam Islam. Ya. Al-Junnah jadi benteng. Terus Al-Mahya Sunnah, yaitu tempat menghidupkan sunnah-sunnah kenabian. Bu. Kencing saja ada 28 aturan harus ada di rumah. Kencing pertama masuk dengan kaki, keluar dengan kaki, masuknya dengan tidak boleh menghadap kiblat kalau di ruangan terbuka. Itu nanti ada 28 aturan. Semua Bapak Ibu harus tahu, dididik dari rumah. Tidak boleh membuka aurat sebelum dekat dengan tempat dia kencing.
rumahnya besar, toiletnya di pojok sana, dibuka dari sini, terus jalan klompreng, lato-lato, tegatek, nggak boleh, harus sampai sana dulu baru dibuka. Itu ada Al-Markas, tempat untuk benteng dalam pengertian tempat untuk memproduksi semua ulama-ulama dari rumah kita. Terus Al-Maskur, tempat mensyukuri nikmat. Berikutnya Al-Marham, tempat kasih sayang semuanya diluapkan di rumah. Bu, ibu kalau lihat anak kecil di pinggir jalan, kasihan, ngasih uang nggak? Ngasih, tapi biarnya 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, apa 2.000, karena itu anak orang lain. Tapi kalau anak sendiri sakit, 1 juta dibayar nggak? 100 juta dibayar nggak? Karena ibu punya mawaddah, marham di situ, yaitu anak sendiri. Saya dengan ibu-ibu juga cinta, tapi cinta saya hanya tidak sebagai mawaddah. Kalau ibu sakit saya bantu paling 1 juta, enggak 100.000 aja. Tapi kalau istri saya sendiri yang sakit, 100 miliar, 1 miliar pun saya bayar. Kenapa? Karena saya ada al-marham dengan rumah saya, dengan anak-anak saya. Itu harus terjalin seperti itu. Bu, anak kita belum mandi bau waktu bayi, kita mau nggak menciumnya? Mau. Tapi anaknya orang lain mau nyium. Padahal anak artis nggak mau. Kalau kecil, kalau besar mungkin mau. Maksud saya tahu saya. Kenapa? Karena di situ ada talinan kasih sayang. Itulah rumah yang berhasil. Untuk itu naik lagi. Intinya kesimpulan kita hari ini, semua orang harus punya 5 waktu. Naik lagi. Ya. Pertama, ini kesimpulan kita. Inilah Pak, itu Parenti. 1, semua orang harus punya me time. Dibaca apa itu me time? Me time, bukan me time ala barat. Me time dengan tahajud, tilawah Al-Quran, zikir. Me time dengan mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari Bapak Ibu harus ada waktu untuk Tuhannya. Walau 5 menit, walau 10 menit. Kalau ada waktu untuk Tuhan, maupun istri, suami, anak, nggak boleh ganggu. Sebagaimana orang sholat. Orang sholat itu waktu untuk Tuhannya. Maka ada telepon kita angkat, baru sholat, begitu. Karena sekarang nggak ada bu orang umroh itu jawab WA, baru sholat di Mekah langsung dimasukkan lagi. Nah kalau Ustaz tahu di sebelah saya, berarti Ustaz nggak kusuk, kamu juga nggak kusuk, kamu juga melihat saya tadi masalah. Jadi kenapa? Maka di situ harus ada minta. Yang kedua, couple time. Ibu harus punya waktu berbicara dengan pasangan, karena curhat dengan suami adalah salah satu hak istri. Wanita yang sehat mengeluarkan 20.000 kata sehari. Ya, mohon maaf kalau wanita sehari 25.000 kata, untuk laki-laki hanya 12.000. Maka ada dialog. Mosok 25.000 enggak untuk suaminya. Habis isya sebenarnya langsung tidur, kecuali 3 orang. 1 orang masih ibadah, 2 mau belajar ilmu, ketiga suami istri yang ngobrol. Suami istri sendiri, tambah sendiri ya. Suami istri sendiri. Kadang-kadang ada suami dialog dengan suami istri orang 3 jam betah, tapi dengan istrinya hanya 2 menit asal jawab. Kemudian Pak, koburi, remaju. Wis mangan wis ramangan mudar yang ini lagi dapat. Ada enggak suami yang seperti itu, ada enggak? Ya bojomu dhewe kuwi malah. 3, family time, bersama keluarga inti, berjalan-jalan bersama atau quality yang mendekatkan satu sama lain. Kalau perlu tiap hari ada kegiatan baca Quran bareng. Tapi long distance enggak apa-apa, ditarget seminggu juz 1 ini bapaknya, juz 2 ibunya, juz 3 anak yang pertama, juz 4, juz 5. Target minimal sebulan 1 keluarga khatam. Anak saya ada yang di luar kota, nggak apa-apa, kamu tugasnya minggu ini juz 3, kakak juz 4, adik juz 5. Gimana? Bapaknya juz 1, 2, sehingga setiap minggu, setiap bulan kita punya target khatam dalam satu keluarga. Itu ada kebersamaan.
Yang berikutnya, social time, yaitu waktu untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, study time. ya kita ibu ngaji terus. Udah, itu kesimpulan saya. Sudah tidak fokus semuanya dari firmannya. Ini udah 2 jam lebih saya bicara. Ini kalau di TV saya udah tanda tangan 6 kali ini, masya Allah luar biasa. Saya rasa itu saja. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Mungkin bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya rasa itu. Dari belakang ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang jalurnya patah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Tiada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading tidak retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading yang mau kawin lagi, itu gading mati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita mandi. Kalau umur kita panjang, tolong Iis nanti mengundang saya lagi. Ya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.